Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my world media pembelajaran interaktif PowerPoint dengan iSpring pada materi perubahan wujud zat oleh kami, Lucky Lutfianto, di channel kami Jago Pelajaran Sekolah GPS ya teman-teman semuanya. Oke, apakah teman-teman semuanya sudah paham materi perubahan wujud zat dan apa itu wujud zat? Kalau masih belum, mari kita simak materi ini bersama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment ya di channel kami GPS Jago Pelajaran Sekolah. Oke, mari kita buka bersama-sama. Sebelumnya, ini adalah biodata kami. Nama kami adalah Lucky Lutfianto. Kami guru di SDN Kandangan 03 dan kami juga AISMA di Trimagama, Lumajang. Oke, mari kita ke inti pembelajaran perubahan wujud zat. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, kami menggunakan PowerPoint ya, gabungan dengan iSpring. Materi ini ada di kelas 5 tema 7. Tentunya kali ini sudah di tema 7 ya teman-teman untuk siswa kelas 5. Oke, mari kita lanjutkan, yakni di pembelajarannya tentang perubahan wujud zat. Pertanyaan kami yang pertama yaitu, pernahkah kamu melihat batu, air, dan asap? Ya teman-teman semuanya, apakah sudah pernah melihat itu? Oh, pasti pernah lah semuanya. Ya, batu, air, dan asap itu. Nah, itu merupakan wujud-wujud dari zat. Yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya teman-teman semuanya, perbedaannya apa gitu ya? Mari kita dalami satu persatu tentang wujud zat. Yang pertama, dari zat padat. Ini dia, zat padat adalah setiap zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume tetap, teman-teman. Jadi meskipun kita pindah kemana-mana, kalau yang namanya benda padat itu pasti tetap bentuknya. Seperti yang tadi yang pertama di pertanyaan yang awal, yakni adalah batu contohnya, kelereng, kayu, meja, kursi, buku, dan pensil. Jadi bentuknya pasti tetap dan volumenya juga pasti tetap juga. Meskipun kita pindah kemanapun pasti akan sama. Berbeda dengan wujud zat yang kedua ini, yakni zat cair. Zat cair itu adalah setiap zat atau benda yang memiliki volume tetap, namun bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya air, susu, minyak, oli, sirup, dan kecap, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi dia volumenya tetap, tetapi bentuknya berbeda-beda. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita punya air ya di dalam suatu botol, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Air itu akan bentuknya seperti gelas. Kalau kita tuangkan ke dalam mangkok, bentuknya akan seperti mangkok. Itu yang namanya bentuknya berubah dan volumenya tetap. Air yang dalam mangkok tadi kita tuangkan ke dalam botol lagi akan sama volumenya. Awalnya satu botol full, nanti kalau kita tuangkan lagi ya satu botol full lagi. Itu yang namanya volumenya tetap. Sudah pahamkah teman-teman? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan, yaitu di wujud zat yang ketiga, yakni ada zat gas. Zat gas itu adalah setiap zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume dapat berubah-ubah. Jadi bentuk dan volumenya berubah. Contohnya apa? Ada asap, oksigen. Oksigen itu yang kita hirup teman-teman saat kita bernafas. Kemudian kalau karbon dioksida itu yang kita keluarkan. Nah itu ababnya kita. Kemudian angin, kemudian uap. Jadi seandainya saja ya, misalnya kalau yang lagi tren ini di teman-teman semuanya, kentut sudah.
Kentutnya teman-teman, misalnya ada teman di satu kelasnya teman-teman ngentut di tengah-tengah atau di pinggir sudah dud gitu ya, nanti baunya itu bisa memenuhi ruangan satu kelas. Itu bukti kalau dia mempunyai namanya bentuknya namanya berubah-ubah dan volumenya juga berubah. Dia akan memenuhi satu kelas. Kalau misalnya ngentutnya di kelas yang besar, ya dia akan bentuknya dan volumenya besar. Kalau di tempat yang kecil, kelasnya kecil, ya dia akan bentuk dan volumenya jika kecil juga, menyesuaikan dengan tempatnya. Sudah pahamkah teman-teman? Karena kentut itu salah satu adalah contoh dari wujud zat gas juga. Paham ya? Jadi wujud zat ada 3, ada padat, cair, dan gas. Oke, kalau sudah paham ke wujud zatnya, kita lanjutkan ke perubahannya. Tapi sebelum itu, coba kita rangkum dulu. Apa sih kalau seperti itu perbedaannya antara zat padat, cair, dan gas? Jadi kalau zat padat itu dia mempunyai volume ya dan bentuk tertentu tetap dia. Sedangkan kalau zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan, seperti tempatnya tadi di mangkok sama di gelas. Kalau gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, jadi bisa berubah-ubah. Jarak antar partikelnya pun kalau zat padat itu sangat rapat. Bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kanan ini. Ya, ini zat padat, zat cair, dan zat gas. Sehingga kalau misalnya kita mau memecah atau kita mau menghancurkan zat-zat ini bisa dengan cara yang berbeda-beda, dan ada yang sulit, ada yang mudah. Sedangkan zat cair itu jarak partikelnya lebih renggang. Seperti ini ya teman-teman. Zat gas, jarak antar partikel gasnya sangat renggang. Seperti itu. Zat padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas karena dia rapat sekali. Kalau cair, partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas mas ya. Ya misalnya kayak ada sungai, iya tetap di aliran sungai itu aja, tidak menyebar ke atas atau ke samping. Kalau zat gas ini dia dapat bergerak dengan sangat bebas partikelnya, bebas sekali karena sangat renggang dia. Seperti itu rangkuman dari perbedaan wujud zat. Oke, kita lanjutkan ya ke perubahan dari wujud zat-zat tersebut. Nah, ini dia perubahan dari wujud-wujud zat tersebut. Ada benda padat, cair, dan gas. Jadi teman-teman, padat ke cair namanya mencair, cair ke gas namanya menguap, gas ke padat mengkristal, kemudian cair ke padat membeku, padat ke gas menyublim, gas ke cair namanya mengembun. Dan yang berwarna merah itu memerlukan kalor semuanya. Jadi dia butuh panas, menyerap panas dia untuk melakukan perubahan wujud. Seperti mencair, menguap, menyublim itu butuh kalor. Kalor itu panas ya teman-teman. Sedangkan kalau yang warna kuning, mengkristal, membeku, mengembun, itu melepaskan kalor. Dia tidak butuh kalor, dia membuang, tidak menyerap kalor. Seperti itu. Masih, apakah sudah paham atau masih belum paham? Kalau meski masih agak ngambang ya pengetahuannya teman-teman, mari kita lanjutkan. Di sini ada perubahan wujud zat yang pertama, yakni mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang dibiarkan di ruang terbuka akan menjadi air. Gitu ya teman-teman. Kemudian, mentega yang dipanaskan akan mencair. Dan yang ketiga, gula pasir yang diaduk dalam air panas akan mencair juga. Atau bisa kita lihat video berikut untuk lebih jelasnya. Yuk, kita lihat ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita mau melakukan percobaan lagi tentang peristiwa mencair. Jadi di sini ada es lilin ya, enak sekali nih es lilinnya. Kita mau membuktikan apakah benar nanti es lilin yang bentuk padat ini kalau kita biarkan di tempat terbuka atau tempat yang panas nanti akan mencair. Coba kita buktikan apakah benar ya peristiwa mencair, benda padat menjadi benda cair. Coba kita buktikan bersama-sama. Kita taruh di sini ya, sambil kita tunggu aja. Nah ini, kemudian ada juga yang kita taruh di luar. Nah ini kita taruh luar di sini. Nah, ini kita taruh luar di sini ya. Set. Nah, ini di tempat yang terbuka, di tempat panas. Lebih cepat manakah di tempat yang panas dan di tempat yang teduh ini? Coba kita lihat setelah beberapa saat kemudian. Setelah beberapa menit, ini setengah jaman ini sudah mau mencair. Ini yang di tempat yang gelap tadi, di ruangan, di dalam ruangan lah, sedangkan ini yang di luar ruangan. Coba kita bedakan. Nah ini masih agak keras, sedangkan yang ini sudah ini cair banget. Ini ya bedanya ya. Jadi kalau misalnya itu sudah ditaruh di luar ruangan yang suhunya lebih tinggi, maka proses pencairannya akan lebih cepat. Suhu mempengaruhi proses pencairan satu benda. Nah, semakin panas, proses pencairan akan semakin cepat karena proses pencair memerlukan atau menyerap kalor. Oke, sampai sini aja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham ya untuk yang mencair ya? Kita lanjutkan ke perubahan wujud zat yang kedua, yakni membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang dimasukkan dalam kulkas akan membeku menjadi es. Serbuk agar-agar yang dicampurkan air panas lama-kelamaan akan menjadi beku. Kemudian, gula Jawa acar yang dimasukkan dalam cetakan ya akan menjadi keras. Paham sekali ya, mudah sekali untuk membeku, perubahan wujud dari cair menjadi padat. Oke, lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Kita lihat bersama-sama ya agar lebih paham. Kembali lagi di channel kami, channel JPS Jago Pelajaran Sekolah. Hari ini kita mau mencoba membuktikan tentang peristiwa membeku ya. Jadi kalau misalnya membeku itu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Nah, ini dia. Ini ada minumannya. Nah, kemudian nanti kita tuang di dalam plastik, kemudian kita ikat pakai karet dan jadilah seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, baru kita masukkan ke dalam lemari es. Nah, kita masukkan ya ke dalam lemari es ya. Mari kita coba di sini. Nah, ini ada lemari esnya. Kita buka dulu di sini. Yap, kita taruh di sini ya. Nah, ini dia. Setelah kita taruh beberapa jam, nanti akan berubah ini. Nah, ini kan tadi awalnya dari wujud cair ya. Kalau dimasukkan ke dalam lemari es, freezer, nanti bisa berubah loh teman-teman. Coba kita lihat ya setelah beberapa saat kemudian. Beberapa saat kemudian, dan inilah es yang tadi kita letakkan ya. Di sini dia. Nah, setelah beberapa jam, sekitar 5-8 jam, nanti akan berubah wujud menjadi bentuk padat seperti ini. Nah, kalau kita buka, lah ini dia. Sangat keras sekali ya. Ini adalah es batu dari benda cair menjadi benda padat. Oke, itulah percobaannya kami hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan sudah menyaksikan video untuk peristiwa
membeku. Kurasa sudah paham teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ke perubahan wujud yang berikutnya, yakni menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, ya teman-teman semuanya. Contohnya, bensin yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis karena menguap. Jemuran baju yang dipanaskan akan mengering karena air pada baju menguap juga. Ini teman-teman bisa perhatikan di jemurannya bajunya teman-teman sendiri ya. Kemudian bau minyak wangi pada tubuh lama-kelamaan menghilang karena menguap juga. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan nih. Kalau mau berangkat sekolah biasanya kan pakai wangi-wangian biar harum dicium sama teman-temannya. Itu adalah peristiwa menguap teman-teman semuanya. Oke, lebih jelasnya mari kita perhatikan video peristiwa penguapan sang menguap berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membuat video tentang peristiwa menguap. Bagaimana sih peristiwa menguap itu? Coba kita mau membuktikannya ya. Pertama-tama marilah kita isi apa ini namanya? Panci ya. Panci ini dengan air. Nah, kita isi dengan air dulu. Hati-hati nyiprat. Oke, sudah. Nah, sudah sepertinya. Kalau sudah kita isi dengan air, kita taruh di atas kompor dan kompornya kita hidupkan. Nah, ini dia. Kita tunggu beberapa saat sampai airnya nanti mendidih. Apakah airnya bisa berkurang atau tidak? Nah, kita mau membuktikan peristiwa menguap. Jadi penguapan air. Di penguapan itu adalah peristiwa perubahan wujud zat yang membutuhkan panas. Jadi intinya menyerap kalor. Kita tunggu beberapa saat ya. Sekitar 5 menit. Airnya mulai berubah bentuk. Ya, itu dia. Ada seperti butiran-butiran air kecil. Nah, itu menandakan kalau airnya mau mendidih. Kalau di bahasa Jawanya kemrengseng ya. Kemrengseng gitu. Airnya mau mendidih. Nah, itu bisa kita perhatikan. Ada seperti uap panasnya, ya kan? Keluar di situ ya. Nah, sebentar lagi itu airnya pasti akan mendidih. Tunggu aja beberapa saat. Mau mendidih, teman-teman semuanya. Coba kita lihat airnya itu. Sama uap airnya, di airnya berubah menjadi uap ya, itu ya. Ada uap airnya ya, seperti asap-asap ya putih ya. Nah, itu adalah uap air. Jadi membuktikan kalau misalnya zat cair kita panaskan nanti akan berubah menjadi zat gas. Nah, ini masih belum begitu. Sebentar lagi pasti akan bergejolak airnya. Semakin lama semakin keras. Jadi naik turunnya ya di situ. Kalau di perpindahan panas namanya perpindahan panas secara konveksi. Jadi berputar. Itu dia airnya mulai mendidih, apinya masih kencang sekali. Nah, ini dia. Ini dia. Uapnya banyak sekali ya. Nah, ini uapnya banyak sekali. Nah, ini yang menyebabkan airnya nanti lama-kelamaan berkurang menjadi sedikit dia. Kenapa? Karena menjadi gas. Nanti bisa turun jadi hujan. Uap air itu. Airnya sudah mendidih. Nah, ini dia peristiwa air mendidih. Uapnya terlihat sekali di situ ya. Nah, airnya sudah mendidih di sini. Ini adalah peristiwa penguapan. Jadi peristiwa perubahan zat cair menjadi uap. Itu kan ada asapnya. Nah, terlihat ya asapnya ya. Ini adalah peristiwa penguapan. Nah, ini dia peristiwa penguapan. Sampai di sini aja. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan sudah melihat video tentang peristiwa penguapan atau menguap. Kita lanjutkan ya, yakni di perubahan wujud yang berikutnya, yaitu perubahan wujud mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya, munculnya titik-titik air pada daun tumbuhan di pagi hari. Kemudian terbentuknya titik-titik hujan karena berkumpulnya awan. Dan yang ketiga, bagian dalam kaca mobil menjadi basah saat mobil kehujanan. Itu merupakan contoh dari peristiwa mengembun. Silakan teman-teman perhatikan di kegiatan sehari-hari teman-teman. Atau bisa melihat video berikut. Mari kita saksikan bersama-sama. Peristiwa pengembunan adalah peristiwa perubahan wujud zat, yakni dari gas menjadi cair. Nah, kita bisa melihatnya pada embun di pagi hari. Kalau ini masih siang hari, jadinya masih belum ada embun. Kemudian embunnya di mana? Nanti kalau sudah pagi hari akan muncul embunnya. Ini adalah contoh peristiwa pengembunan, yakni ada titik-titik air di sini ya. Ini dia. Jadi di daun-daun tumbuhan kalau pagi hari akan ada embun atau titik-titik air. Inilah contoh peristiwa pengembunan yang terjadi pada pagi hari. Nah, itu dia. Video barusan adalah peristiwa mengembun, yaitu proses perubahan wujud zat dari gas menjadi benda cair. Sudah sangat pahamkah teman-teman semuanya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke perubahan wujud yang berikutnya, yakni menyublim teman-teman. Menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang diletakkan dalam almari baju akan habis karena menguap menjadi gas. Ya, kapur barus itu camphor itu teman-teman. Jadi camphor. Pewangi ruangan berbentuk padat yang dibiarkan akan menjadi gas. Nah, ini biasanya Stella ya teman-teman ya. Kadang ya di mobil-mobil itu Stella itu. Di ruangan kami juga Stella biasanya pewangi ruangannya. Es kering ya yang mengandung karbon dioksida pada dibiarkan padat ya, dibiarkan akan menjadi gas. Jadi es kering yang mengandung karbon dioksida padat dibiarkan akan menjadi gas. Itu adalah contoh peristiwa menyublim. Atau bisa kita lihat di video berikut. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau percobaan lagi ya, yaitu tentang peristiwa menyublim. Jadi menyublim adalah peristiwa perubahan wujud, yakni dari padat menjadi gas. Jadi nanti ini menyerap kalor sehingga bendanya menjadi kecil. Contohnya apa? Ya ini mudah sekali ya. Ada kapur barus, teman-teman. Kapur barus itu sebagai pewangi biasanya yang ditempatkan di lemari pakaiannya kita. Kalau misalnya kita ingin bajunya wangi, dijauhi dari hewan-hewan kecil yang mengganggu, kita berikan kapur barus. Nah, ini dia. Kalau sudah lama teman-teman, kapur barus yang kita taruh ini nanti akan berubah menjadi kecil. Nah, ini adalah contoh peristiwa perubahan wujud zat, namanya dari padat jadi gas. Oke, setelah beberapa saat kita lihat lagi kapur barusnya. Nanti kapur barusnya setelah beberapa hari ya akan menjadi kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini dia kapur barus yang awalnya besar tadi, setelah beberapa hari nanti akan menjadi kecil seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah contoh peristiwa perubahan wujud zat, yakni menyublim dari zat padat menjadi gas, atau disebut juga camphor ya, kapur barus itu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi adalah peristiwa perubahan wujud zat, yakni menyublim dari wujud padat menjadi wujud gas. Sudah pahamkah teman-teman? Pada kapur baru sih ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke perubahan wujud yang berikutnya. Sambil diperhatikan ya teman-teman, nanti soalnya terakhirnya ada tes menggunakan ice spring, sehingga bisa mengukur kemampuannya teman-teman semuanya. Oke, perubahan wujud yang berikutnya yakni mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya adalah pada lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Ada kan keraknya pada knalpot loh teman-teman. Itu adalah peristiwa mengkristal. Kemudian terbentuknya salju dari kumpulan titik-titik air. Dan yang ketiga, proses pembuatan es kering dari karbon dioksida. Es kering itu kayak apa sih gitu ya? Kayak gini. Ini namanya es kering atau disebut juga namanya dry ice. Teman-teman, terkenalnya dengan kata atau nama dry ice. Ya teman-teman semuanya. Untuk lebih jelasnya mengenai pengkristalan, mari kita lihat di peristiwa pada video berikut. Silakan menyaksikan. Contoh perubahan wujud zat yakni mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud gas dari bentuk gas menjadi bentuk padat. Contohnya yakni adalah pada kerak sepeda motor. Nah, ini dia di kerak sepeda motor. Nah, kita lihat adalah contoh perubahan gas menjadi padat. Jadi gasnya akan memadat menjadi yakni namanya kerak. Nah, di sini dia. Ini keraknya ya. Atau bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita sentuh nanti, nah ini tangan kita bersih ya. Nah, ini tangan kita bersih. Kalau kita menyentuh di knalpotnya sepeda motor, nah ini adalah contoh keraknya. Nah, ini dia tangannya kami. Itu adalah contoh peristiwa mengkristal atau namanya menghablur. Gitu ya. Oke, barusan adalah video tentang peristiwa mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Semoga video-video kami tadinya bisa membuat teman-teman semuanya menjadi lebih paham tentang perubahan wujud zat. Oke, mari kita rangkum dari peristiwa perubahan wujud zat barusan, yakni ada yang memerlukan kalor dan ada yang tidak. Yang memerlukan kalor atau yang menyerap kalor yakni ada 3 perubahan wujud zat yang warnanya merah-merah semuanya ya teman-teman. Yaitu yang pertama peristiwa mencair, kemudian menguap, dan yang ketiga adalah menyublim. Mencair, menguap, menyublim, itu tiga-tiganya itu membutuhkan kalor semuanya. Sedangkan perubahan wujud yang lainnya itu dia melepaskan kalor. Ada 3 perubahan wujud zat yang melepas kalor atau tidak butuh kalor ya, yaitu yang pertama membeku, kemudian mengembun, dan yang ketiga adalah mengkristal. Ketiga perubahan wujud zat itu tidak memerlukan kalor atau melepas kalor: membeku, mengembun, dan mengkristal teman-teman semuanya. Oke, kurasa sudah paham tentang perubahan wujud zat ya. Mari kita latihan bersama-sama menggunakan ice spring di penilaian berikut. Mari kita latihan ya. Oke, kita berlatih di sini. Tinggal kita klik aja, dan teman-teman tinggal klik start aja di sini. Kalau sudah klik start, nanti akan tampil seperti ini, dan teman-teman tinggal klik view in browser. Kalau sudah view in browser, akan ada tampilan seperti ini bila teman-teman sudah pernah membuka ice spring ini. Tinggal kita klik no untuk mengulangi dari awal lagi. Selamat datang di My Quiz perubahan wujud zat. Ini adalah penilaian tentang pemahaman anak-anak semuanya dari pembelajaran yang kita lakukan. Semoga nanti dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi sebelum itu, baca dulu ya petunjuknya ya. Selamat menikmati. Oke, akan muncul suara seperti itu. Kemudian tinggal teman-teman klik start quiz.
dan kuis akan dimulai. Nah, jadi ada macam-macam bentuk soal menurut AKM ya teman-teman. Jadi ada 4 macam. Ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, kemudian isian singkat, dan Korea. Dan satunya lagi, ada 5, maaf ya, menjodohkan. Sesuai dengan AKM ini, ada waktunya 3 menit di sini. Kemudian ini ada 10 soal. Ini soal yang pertama teman-teman. Baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Hal ini merupakan contoh peristiwa apa ya teman-teman? Kalau baju basah akan kering, jelas ya. Ini adalah peristiwa penguapan. Tinggal teman-teman ketik di sini, penguapan. Nanti kalau benar ada nilainya teman-teman. Nah, ini ya totalnya ya 100 poin. Kalau misalnya salah, ada jawabannya benar juga nanti. Kasih tahu teman-teman yang mana yang salah, yang mana yang benar menggunakan ice spring ini. Kita lanjutkan ya di soal yang kedua. Gas CO2 yang dibekukan sehingga menjadi padatan es dinamakan dry es. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, seleksi aja. Es nggak mungkin ya. Salju juga tidak, kapur barus juga tidak. Otomatis jawabannya dry es atau yang disebut es kering. Lanjut ke soal yang ketiga. Berikut merupakan contoh peristiwa pengembunan. Ada yang mana? Pengembunan ke aslinya yang ini ya teman-teman ya. Ini pengembunan, yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Kalau ini membeku, mencair ya ini teman-teman ya. Es batu yang dibiarkan ini. Kalau ini pengkristalan, kalau ini penguapan. Coba ya, kita salahkan. Harus ingat jawabannya ini ya teman-teman. Kita coba ini aja biar nanti tahu, oh ini baik, ternyata kurang benar. Coba lanjut. Ini dia. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini bukan contoh peristiwa mencair. Adalah yang manakah yang bukan peristiwa mencair? Mentega dipanaskan, mencair ya. Lilin dipanaskan, mencair juga. Logan dipanaskan pada suhu yang tinggi juga mencair. Otomatis jawabannya merebus air karena ini merupakan contoh peristiwa penguapan. Lanjut ya. Oke teman-teman, aslinya teman-teman sudah tahu nilainya teman-teman juga. Kalau teman-teman lihat di sini, tadi kita sudah menjawab 4 soal ya teman-teman. Kemudian benar 3, kita salahkan 1 tadi. Otomatis jawabannya teman-teman adalah 30. Ini nilainya 30 teman-teman. Kenapa? Salah 1 gitu ya. Misalnya ya, soal kelima ini poinnya kan 10. Kita jawab juga dengan jawaban yang benar. Nanti poinnya akan bertambah 40 teman-teman. Di sini. Ini modelnya soal ice spring. Proses penyebaran bau harum dari kapur barus yang diletakkan di lemari pakaian merupakan contoh perubahan wujud benda dari kapur barus new Bliman ya, yaitu dari padat menjadi gas. Coba kita jawab di sini. Pasti itu akan bertambah poinnya. Jebret. Oh kan 40 kan. Nah di sini tuh ya teman-teman. Uniknya. Kita lanjutkan di nomor 6. Gambar tersebut menunjukkan salah satu sifat benda cair, yaitu apakah ini? Ini permukaannya di botolnya meskipun dimiring-miringkan tetap datar, sehingga permukaan air yang tenang akan selalu datar. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada isian singkat, ada pilihan ganda biasa. Kemudian ini soal yang nomor 7 ini disebut namanya pilihan ganda kompleks, teman-teman. Ini contoh perubahan wujud benda karena pelepasan kalor diberikan oleh nomor pelepasan kalor loh ya. Ada 3 yang tidak butuh kalor tadi. Apa aja? Membeku. Kemudian apa lagi? Apa teman-teman? Mengembun. Kemudian satu lagi mengkristal ya. Jadi pakaian basah yang jemur butuh kalor. Es batu yang dibiarkan di bawah sinar matahari butuh kalor juga, menyerap kalor ini. Air yang dibekukan, ini melepas kalor. Embunnya menempel di pagi hari. Oh maaf ya, ini butuh kalor juga. Oh maaf, ini tidak butuh kalor, melepas kalor. Ya kan, dari gas menjadi cair. Ini dia.
otomatis jawabannya ada dua, air yang disimpan dalam freezer dan embun yang menempel pada daun di pagi hari. Kalau ini butuh kalor semuanya. Coba kita jawab apakah benar. Nah ini kan poinnya jadi 60, sehingga benar jawabannya kita barusan. Air menguap karena dipanaskan sehingga merubah bentuk zat dari cair menjadi gas. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda yang terkena panas akan membuat suhu benda naik, ya teman-teman, sehingga mengalami penguapan. Lanjut lagi, jodohkan. Nah ini soal menjodohkan ya teman-teman, soal KM juga. Contoh pertanyaan dan jawaban berikut. Apa? Mengkristal benda gas menjadi benda padat. Kita jodohkan ya. Berat. Kita tarik aja. Mengembun benda gas menjadi benda cair. Jodohkan dulu ya, ditarik teman-teman. Oke. Dan terakhir membeku, perubahan zat cair menjadi padat. Oke, sudah paham ya teman-teman? Ini model soal AKM. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu ke-10. Contoh dari benda yang berwujud gas. Batu, kursi, pasir, padat ya. Kentut, oksigen, karbon dioksida. Ya, ini dia. Kalau dry es. Nah, kalau air, sirup dan kecap sudah cair. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jadi ya, oke, kita lanjutkan. Lah, ini Selamat, dia. kamu berhasil. Pertahankan prestasimu. Nah, kalau Oke, tetap semangat belajar ya. kalau berhasil akan ada ucapan seperti itu. Kalau misalnya gagal, oh maaf, pasti minta maaf dia. Karena passing skornya 80, kemudian yang kita dapatkan adalah 90. Jadi KKM-nya 80, yang kita dapatkan 90. Kalau misalnya kita mau belajar lagi, misalnya, oh kita tidak tahu jawabannya kita benar apa enggak, kita review aja di kuisnya. Nah ini dia, ini jawabannya benar karena correct, mantul, jawabannya benar. Tadi ada yang kita jawaban, ini juga mantul, jawabannya juga benar. Kalau yang ini yang kurang benar tadi, maaf, jawabannya masih belum benar. Jawaban yang benar adalah ini dia, peristiwa pengembunan. Jadi kan kita salahkan ya, seperti itu teman-teman. Jadi akan ada reviewnya juga. Ini soal yang mantul sekali. Silakan teman-teman coba di sini ya. Oke. Bagaimana Selamat, nyebutnya? kamu berhasil. Pertahankan prestasimu. Oke. Bagaimana Oke, nyebutnya? tetap semangat belajar ya. Nanti di sini kita akan ada sesi mencobanya. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yaitu di pembiasaan nilai karakter. Jadi dengan membangkitkan semangat pendidikan melalui pembelajaran yang inovatif, semoga dapat membiasakan siswa memiliki karakter yang pertama, religius, disiplin, jujur, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, dan gemar membaca tentunya. Oke, kalau penutupnya, jadi kesimpulannya adalah kalor dapat merubah suhu benda dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalor dapat berubah suhu benda dan wujud benda atau zat ya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga karya ini berisi media pembelajaran interaktif perubahan wujud zat dengan iSpring. Di dalam karya ini berisi materi serta penilaian yang berbasis AKM, asesmen kompetensi minimal. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga dapat membantu proses belajar mengajar yang ada dan dapat dijadikan inspirasi untuk menciptakan karya-karya yang lainnya. Silakan kalau misalnya kepingin karya ini bisa di-download loh di luckylutfianto.blogspot.com. Silakan kunjungi blog kami. Oke, sampai sini aja pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf bila kami punya salah. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya di JBS Jago Pelajaran Sekolah. Oke, sampai bertemu di pertemuannya selanjutnya di media yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.